Bidadari, chapter 100 dengan judul Mas Roy. Mulutmu itu selalu saja bikin gatel telingaku. Hehehe, canda, Mas aku, atau Mas Roy, singkatan dari Mas Royko. Hahaha. Saat itu pula Reiko menaruh sendok di mangkuk bubur dan matanya mendelik pada Aida yang tadi bisik-bisik padanya dan sekarang tertawa geli. Mau membuat masalah baru denganku? Belum puas sakit dan tanganmu dalam kondisi seperti ini? Tapi tampaknya Reiko tak sedang ingin bercanda. Iya Pak Mas Roy. Pak. Iya, tadi kan depannya udah pakai Pak. Kamu tuh Reiko tak tahan. Dia sudah menaruh mangkuknya dan mengepalkan tangan kanannya seakan ingin meninju Aida. Iya, ampun. Jangan gampang marah, Pak. Nanti cepat tua, cepat keriput, cepat masuk liang. Buka mulutmu dan makan saja ini. Aku sudah capek-capek masak dan kerjaanku masih banyak ini. Reiko tak mau meladeni candaan Aida dan dia malah membuat wanita itu terpaksa harus membuka mulutnya. Tentu dengan menatap wajah Reiko yang ditekuk seperti dompet tanggung bulan. Kenapa manggut-manggut? Aida membuat mimik wajah puas dan memberikan jempol tangannya meski dibalut perban. Ini Bapak masak sendiri? Masakannya enak juga loh Pak. Kenapa nggak buka resto aja? Resto Mas Roy. Slogannya pas dan gurih. Seguri Masako dan Royko. Hahaha. Sayangnya sebelum Aida yang menggoda Reiko itu selesai terkekeh, di tengah tawanya dia batuk-batuk karena keselak. Kalau mau muji-muji yang benar, nah itu namanya ketulah, ketus Reiko. Tapi tetap tangannya mengambilkan segelas air yang ada di meja lipat itu dan menyodorkannya pada Aida. Udah, biar aku aja yang pegang airnya. Tanganmu baru berkurang pengaruh biusnya. Dua-duanya diperban begitu. Nanti kalau gelasnya tumpah jatuh gimana? Saat membantu mendekatkan gelas itu pada bibir Aida, Reiko sambil bicara, wajah Reiko kalem. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun saat tangannya bergerak untuk menyiapkan suapan keduanya. Makasih airnya ya Pak, tapi beneran enak loh Pak masakannya. Berarti selama ini Bapak yang nyiapin sarapan ya? Celetuk Aida ketika Reiko mendekatkan satu suapan lagi memaksa dirinya harus membuka mulutnya. Tak ada maksud apapun, hanya sekedar tanya. Dirinya juga cuek seperti biasa pada Reiko. Makan siang, makan malam, Bapak juga nyiapin? Tanya Aida saat sudah menelan makanannya padahal Reiko belum jawab pertanyaan pertama tadi. Belajar dari... Namanya juga mengunyah makan sambil bicara. Ya keselak. Makanya, makan aja dulu, jangan sambil ngomong. Keselak terus dari tadi. Ujar Reiko yang baru saja mengomentari Aida, sambil tangannya bergerak mengantarkan air minum lagi. Cuman pengen tahu aja kok Pak, cowok masak lumayan mandiri juga. Kirain Bapak tuh anak manja yang biasanya ngomel doang. Hehehe. Seneng amat sih nyindir orang. Sambil menyuapi Aida, Reiko berdesis dan membuat wanita lawan bicaranya itu menahan tawanya lagi. Cuma penasaran aja Pak, kapan belajar masaknya? Kan Bapak sibuk banget dari pagi sampai malam kerja. Gak mungkin kan bisa masak kayak gini sekali coba langsung bisa seenak ini? Masuk akal sih apa yang dikatakan Aida. Kalau bukan karena kebiasaan, tidak mungkin Reiko tahu takaran yang pas. Dan dia keluar hanya sekitar setengah jam. Masa bisa masak begitu kalau tidak berpengalaman? Ikut kursus Pak. Dulu sering lihat nenekku masak. Nenek, istrinya Romo. Reiko hanya mengangguk saja. Wah, berarti masakan neneknya enak ya Pak? Sambil menyuapi Aida, Reiko tidak banyak bicara, menanggapi hanya seperti itu saja. Terus, sama neneknya sampai segede ini. Kamu mau makan, apa mau menginterogasi aku? Keluh Reiko lagi-lagi yang membuat Aida senyum-senyum. Daripada nggak ada yang diobrolin Pak,
Lagian bapak nyuapin saya terus, kita diem-dieman. Kan beku sih, protes Aida sekenanya. Tapi Reiko belum meladeni lagi, justru memberikan suapan selanjutnya. Ya, kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa kok pak. Makasih ya, udah dimasakin dan makanannya enak. Ini hitung-hitung bayar lunas pecel sama gorengan yang bapak makan ya. Terus aja Aida bicara tak peduli kalau orang yang diajak bicaranya masih mau diam. Apa saja dibicarakan oleh Aida. Makanya telinga Reiko gatal. Kamu tuh mulutnya nggak bisa diem apa? Kata saya juga iseng pak. Lagian bapak ditanya juga sejak kapan bisa masak nggak mau cerita. Ya saya cerita aja. Kenapa saya suka nonton Master Chief? Soalnya mereka tuh keren-keren. Apalagi yang namanya Chief Juna. Wah keren banget. Mata Aida tampak berbinar-binar dan senyum-senyum bibirnya. Ganteng pak. Apalagi itu ya pas rambutnya lagi dikuncir ke belakang gitu. Terus dia masak. Bikin panas dingin banget lihat gerakannya. Pandangan matanya, seriusnya dia masak tuh bikin meleleh. Ya ampun gantengnya tuh pom. Kesal Aida. Dia melotot pada Reiko. Kalau mau nyuap sendok ke dalam mulut saya, bilang dong pak. Saya kan lagi cerita. Keluh Aida karena Reiko benar-benar menggerakkan sendok ke bibirnya. Bagaimana Aida nggak ngomel? Makanya, makan ya makan aja. Jangan banyak ngoceh. Lagi-lagi Aida hanya mencepik dan membuang wajahnya dari Reiko. Tapi kalau aku tidak bicara dan hanya fokus pada makanan yang dia berikan padaku, bisa-bisa pikiranku tidak tenang. Aku benar-benar nggak nyaman dan nervous disuapin sama cowok. Apalagi kami nggak ada hubungan apa-apa. Aida memang sengaja mencari pengalian supaya dia sibuk dan tidak terlalu fokus pada keadaan ini. Tak ingin memori tentang Reiko yang menyuapinya harus melekat di dalam pikirannya. Bagaimanapun, Aida tidak pernah punya pengalaman tentang berhubungan dekat dengan pria. Dia belum pernah pacaran. Dia tidak pernah melakukan yang aneh-aneh dengan temannya dulu. Dan sekarang harus bersama dengan seorang pria yang seharusnya dia benci. Tapi sekarang pria itu justru sedang melakukan sesuatu yang berbaik hati kepadanya. Ini memuakkan untuk Aida sendiri. Dia sebenarnya tidak suka, makanya dia tidak ingin terlarut dalam suasana itu. Waktu kuliah, aku tinggal sendirian di luar negeri. Kadang kalau kelaparan malam-malam, aku masak sendiri. Tapi tiba-tiba saja Reiko mengatakan ini yang membuat ekor mata Aida kembali melirik padanya. Oh, jadi dari pengalaman bapak sekolah dulu, makanya mau nekunin belajar masak gitu. Kayak Chief Juna. Kenapa harus membanding-bandingkan aku dengannya? Kesal Reiko. Soalnya Chief Juna itu kan masakannya enak. Terus dia juga kuliahnya di luar negeri. Dia itu bisa loh pak nerbangin pesawat. Dia kuliahnya itu sama kayak adikku Lingga, nerbangin pesawat. Keren ya. Cowok paling keren tuh bisa ngendarain semua moda transportasi dan bisa masak. Nggak kebayang melelehnya makanan di mulutku pas makan masakannya. Melihat wajah Aida yang kecentilan, Reiko mencibir. Memang kamu sudah pernah mencoba masakannya? Belum. Kalau begitu, jangan banding-bandingkan masakanku dengannya. Protes Reiko mengomel sekarang. Wanita ini bukannya berterima kasih, malah memuji-muji pria lain yang dia tidak kenal. Memang dari tadi yang membantu dia di kamar mandi itu Chief Juna. Yang membantunya cuci pembalutnya itu Chief Juna. Yang manggilin dokter tadi waktu dia sakit itu Chief Juna. Yang masakin masakan buat dia dan nyuapin Chief Juna. Keluh hati Reiko menggerutu. Sebetulnya dia sudah kecapean dan tidak mau banyak menggerutu begitu. Tapi bagaimana Reiko tidak kesal melihat Aida yang mengoceh membandingkan masakannya dengan seseorang yang bahkan Aida sendiri tak pernah bertemu dengannya. Iya deh pak, iya. Aida tak mau mendebat.
tapi dia memperhatikan Reiko yang sedikit lebih longgar dan tidak seserius di awal. Mungkin aku bisa bertanya sesuatu padanya. Bisik hati Aida yang mulai memikirkan sesuatu setelah Reiko memberikan satu suapan kepadanya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa tadi Bapak bilang sama dokter kalau saya ini istri Bapak? Tanya yang belum dijawab Reiko membuat Aida makin gemas. Dia pun menyeletuk lagi. Bukannya Bapak bilang sendiri kalau nggak boleh ngasih tahu siapa-siapa?